Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rajin baca 5 ayat Al-Quran ini, keinginan cepat tercapai. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadi doa dan kita panjatkan agar keinginan atau hajat kita tercapai. Rutinlah membacanya. Berdoa adalah salah satu cara meminta kepada Allah Ta'ala untuk mewujudkan keinginan atau hajat kita. Selain berdoa, kita juga harus ikhtiar, berusaha untuk mewujudkan keinginan tersebut. Doa dan usaha harus seimbang agar keinginan kita lekas terkabul. Jika hanya berdoa tanpa usaha, itu akan sia-sia. Dan jika hanya berusaha tanpa berdoa, itu berarti sombong. Berdoa sendiri merupakan salah satu perintah Allah kepada hambanya, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal lazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Lalu, doa-doa apa saja yang dapat menunjang agar keinginan kita tercapai? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadi doa dan kita panjatkan agar keinginan atau hajat kita tercapai. Di antaranya, 1. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca surat Al-Fatihah, salah satu bacaan surat yang mustajab, dijadikan doa agar keinginan tercapai. Surat Al-Fatihah merupakan Ummul Kitab atau induk dari Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang wajib dibaca ketika sholat. Ayat kelima surat Al-Fatihah berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Inti dari ayat di atas adalah bahwa kita mengakui hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan apapun yang tidak sanggup dikerjakan sendiri. Yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini hanya terdiri dari 4 ayat. Adapun inti dari surat ini adalah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan dari surat ini adalah seperti membaca sepertiga Al-Quran. Asbab masuk surga dan asbab terampuninya dosa. Membaca surat Al-Ikhlas juga dapat membantu terkabulnya sebuah doa. Dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi, sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya.
Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia diminta dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diser dengannya pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, membaca ayat kursi, yaitu yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Membaca ayat kursi. Ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Disebut sebagai ayat kursi karena isi dari ayat tersebut menjelaskan tentang kemartabatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencakup nama Allah yang paling agung, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Karena alasan tersebut, ayat ini juga diberi julukan sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Keistimewaan tersebut memberikan nilai tambah ketika kita membacanya saat memiliki hajat atau keinginan agar tercapai. Nah, yang keempat, membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Amanar rasulu bima unsila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Ayat-ayat ini merupakan ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Biasanya ayat-ayat ini dibaca setelah ayat kursi atau sebagai penerus dari ayat kursi ketika hendak memanjatkan hajat atau keinginan. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kecukupan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kecukupan bagi dunia dan akhirat. Maka segala kebutuhan kita di dunia dan akhirat akan terpenuhi jika kita mengamalkannya dengan baik. Tentunya di samping itu, kita juga harus senantiasa taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, yang kelima, membaca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum gafilun, dan seterusnya. Membaca surat Yasin selayaknya sebuah tubuh yang memiliki jantung. Al-Quran juga memilikinya. Jantung Al-Quran adalah surat Yasin.
Keistimewaan dari surat Yasin sangatlah banyak. Salah satunya adalah diampuni dosa-dosanya. Dengan diampuninya dosa akan membuat diri kita menjadi lebih bersih, sehingga dalam berdoa dapat dikabulkan dengan cepat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin di permulaan siang dan mendahulukannya di depan hajatnya, maka hajat itu akan terpenuhi. Hadis riwayat Abasi Syaifi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Selain ayat Al-Quran tersebut, begitu banyak doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari doa untuk makan, bercermin, masuk kamar, mandi, dan lain-lain. Doa-doa tersebut diajarkan kepada kita agar setiap perbuatan yang akan kita lakukan hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Begitupun ketika kita saat memiliki hajat, kita dianjurkan untuk melakukan salat hajat dan berdoa. Adapun doa hajat adalah La ilaha illallahul halimul karimu subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibari rahmatika wa azaima maghfiratika wal ganimata min kulli birri wassalamata min kulli ismin la tada'li zamban illa ghafartu wala hamman illa farajtahu wala hajatan hiya laqaridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha penyantun. Maha suci Allah, pemelihara arsy yang maha agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kepadamulah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmat-Mu dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan engkau ampuni, dan tidak ada sesuatu kepentingan, melainkan engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaanmu, melainkan engkau kabulkan, wahai Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Wallahu alam. Terima kasih sudah mampir di Barokah Channel. Buat kamu yang udah like video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalam.